Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua penuh kebahagiaan. Kita di bab 436-440. Selamat bersantai. Bab 436. Senyum Lutianyi langsung membeku dan mulutnya terbuka lebar seolah dia tersedak sesuatu. Para jenius dari ketiga sekte semuanya memandang dengan tak percaya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cambuk darah ularnya mistik dan menarik diri dari Lutianyi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seekor kucing selamat dari ledakan Lutianyi Key of True Spirit? Petik 2. Bahkan mereka yang berada di peringkat tuan benar akan mati. Bagaimana kucing pencuri kecil dan kalajengking muda menghilang kemudian muncul kembali? Petik 2. Orang-orang yang hadir tidak percaya mata mereka. Sesaat sebelumnya, keduanya telah dibunuh oleh Kitianyi True Spirit dan sekarang telah muncul kembali. Kalajengking muda mewarisi garis darah dari kalajengking kuno dan itu adalah varian. Secara teoritis, racunnya bisa membunuh sebagian besar True Spirit Realms dan dalam kenyataannya, itu lebih merusak daripada yang dibayangkan. Jika kalajengking muda hanya mengambil darah dari Lutianyi, racun itu akan memakan waktu untuk masuk ke tubuh yang terakhir. Namun, kalajengking muda telah pergi ke tubuh Lutianyi dan jika racun itu dilepaskan ke tubuh secara langsung, maka kekuatannya akan beberapa kali lebih kuat dan akan bertindak seketika. Jika hanya ini, maka itu tidak akan terlalu buruk karena kalajengking muda masih berbeda dengan kalajengking kuno yang sebenarnya dan Lutianyi telah setengah melangkah ke realem inti asal sehingga bisa menahan beberapa racun dari kalajengking. Namun, posisi kalajengking anak muda itu juga unik. Salah satu tangan Lutianyi memegang tenggorokannya. Wajahnya meringis kesakitan dan butir-butir keringat jatuh dari wajahnya dan wajahnya menjadi hijau dan ungu. Sialan, kalajengking muda terjebak di tenggorokan saudara Lu. Seorang murid dari Puremun Spiritual Sekte berseru. Mendengar ini, semua jenius dari ketiga sekte tertegun. Organ dan tenggorokan adalah semua poin penting untuk kedua ahli di Realem Spirit Realem dan Origin Core Realem. Setelah organ atau tenggorokan terluka parah, bahkan mereka di True Lord Rank akan mati dan kalajengking muda ini benar-benar terjebak di tenggorokan Lutianyi. Pelepasan racun di tenggorokan lebih dari 10 kali lebih dahsyat daripada di kulit. Saudara Lu, ekspresi Ye Yanyu berubah saat dia berubah menjadi seberkas cahaya bulan yang melaju menuju Lutianyi. Tokoh Lutianyi terguncang di udara dan matanya penuh dengan kebencian dan niat membunuh. Mati, dia berhasil mengedarkan kinya roh sejati dan mendorong ke arah kucing pencuri kecil. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tampaknya siap untuk ini dan menghilang tanpa bekas. Mata di awan dipenuhi dengan ejekan. Ice Soul Shooting Line. Eye of Heaven mengeluarkan seberkas cahaya dingin yang mengenai tubuh Lutianyi. Menggunakan kesempatan ini, kucing pencuri kecil itu menghilang ke dahan pohon Yao yang menjulang. Pekerjaan yang baik, kesadaran Zhao Feng kembali ke tubuhnya dan tersenyum samar dengan wajah pucat. Penampilan kucing pencuri kecil saat itu menakjubkan dan memaksa Lutianyi ke dalam situasi hidup dan mati. Pada saat ini, racun di dalam tubuh Lutianyi diaktifkan dan menyebabkan tubuhnya kejang. Saudara Lu, Ye Yanyu adalah orang pertama yang datang dan mendukung Lutianyi. Setelah itu, Zhuang Waner dan yang lainnya terbang dan mengelilingi Lutianyi. Lutianyi hanya mampu bertahan 2 hingga 3 napas sebelum pingsan. Mengikuti Li Hong, peringkat tuan sejati kedua dari Sekte Spiritual Bulan Purnama pingsan dan kali ini adalah pangkat sejati terkuat, Lutianyi. Semua ini dilakukan oleh pemuda luar yang berambut biru. Zhao Feng, Anda membunuh begitu banyak murid termasuk Yu Luo dan bahkan saudara Li dan saudara Lu terluka. Sekte Spiritual Bulan Murni tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Ye Yanyu menggigit bibirnya begitu keras sehingga mulai berdarah dan wajahnya menjadi bengkok dari niat membunuh yang sangat besar. Namun, Ye Yanyu masih memegang pikirannya untuk memastikan dia tidak terpengaruh oleh garis mata-mata Zhao Feng. Dalam kenyataannya, pertempuran selama ini telah menghabiskan sebagian besar energi Zhao Feng dan dia tidak berani terlalu sering menggunakan Blue Nyatlin. The Eye of Heaven sudah ditarik kembali. Manusia, pajanganmu mengejutkanku. Meskipun lebih dari separuh dari jiwa esensi roh saya telah digunakan, saya masih beruntung untuk bertahan hidup. Petik 2. The Towering Tree Yao menghela nafas. Setelah pertempuran sengit ini, Zhao Feng dan pohon menjulang Yao telah menang. Pada saat ini pada waktunya, gemetar samar terdengar dari atas pohon menjulang Yao dan kabut seperti mimpi mulai mengembun di celah dari pohon menjulang Yao.
Suara musik bergema di udara dan hanya dalam beberapa napas istana ungu mulai terbentuk. Itu memancarkan cahaya yang menerangi langit dan awan. Hati para jenius dari ketiga sekte bergetar saat mereka menatap istana ungu yang mengkondensasi. Istana berharga Rerundewa, pewaris-pewarisan Purple Knight Saint Lord, istana berharga Rerundewa. Para jenius semuanya mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa. Huang, kabut ungu sempurna turun di celah dari pohon menjulang Yao dan pemuda berambut hijau jahat berdiri tepat di depan celah, yang merupakan pintu masuk istana berharga suci-suci. Ini semua rencana. Tiga sekte melihat pemandangan ini dan ingin memuntahkan darah. Seolah-olah Zhao Feng menunggu istana suci bangsawan suci untuk turun tepat di depannya. Sampai jumpa lagi. Senyum dingin muncul di mulut Zhao Feng saat sosoknya melewati kabut dan menghilang. Kemunculan istana berharga suci-suci sangat singkat. Cepat. Zhuang Waner adalah orang pertama yang terbang di udara dan masuk ke kabut. Kenyataannya, istana berharga Rerundewa turun untuk melindungi pohon menjulang Yao dan itu tidak akan hilang. Melihat istana kepresidenan Rerundewa turun, bagaimana para jenius akan memiliki hati untuk menyerang pohon menara Yao lagi? Semua dari mereka dibebankan ke istana berharga suci-suci. Semua jenius menggunakan setiap detik mereka bisa dan terbang menuju istana dengan kecepatan tercepat mereka. Zhao Feng terus menjaga di sini dan berhenti untuk waktu seolah-olah dia tahu istana berharga suci-suci akan turun. Mata Ye Yanyu melintas saat dia menebaknya. Turunnya istana berharga Rerundewa kali ini berbeda dari biasanya. Itu benar-benar mendarat di celah pohon menjulang Yao. Pertama-tama kami akan mengirim Brother Lu dan Saudara Li kembali ke dunia luar dan membawa para tetua berita dan kemudian kami akan memasuki istana yang dirusak Rerundewa. Ye Yanyu memerintahkan. Para jenius semuanya memiliki token warisan masing-masing dan selama mereka menghancurkan token mereka, mereka akan dapat kembali ke dunia luar. Segera, Puremun Spiritual Sekte membuat dua jenius Lutianyi dan Li Hong pergi. Retakan retak, token warisan Lutianyi dan Li Hong rusak dan keduanya ditutupi oleh pusaran perak berkedip yang melahap mereka. Ada raja di alam Void God di luar. Saudara Lu dan Saudara Li mungkin bisa hidup. Petik 2. Hanya setelah melakukan semua ini, Ye Yanyu terbang menuju Rerundewa istana yang berharga. Untuk melindungi pohon Yao yang menjulang dan memblokir cacat Rerundewa Saint Purple, istana berharga Rerundewa tinggal di tempat itu dan sekelompok jenius bergegas masuk. Ini mungkin pertama kalinya hal ini terjadi dalam sejarah. Dalam aula yang elegan dan megah. Sua. Satu sosok demi satu muncul di aula. Mereka adalah para jenius dari ketiga pihak dan kebanyakan dari mereka berasal dari tiga sekte utama. Anak nakal itu ada di depan kita. Seorang murid dari Blackcliff Palace melirik ke arah daerah utara di mana seorang pemuda berambut biru berdiri. Di bahu pemuda berambut biru adalah kucing sedikit lebih besar dari telapak tangan dan itu membuka mulutnya dan tersenyum ke arah ketiga pihak. Manusia dan kucing ini jelas Zhao Feng dan kucing pencuri kecil. Kalajengking anak muda belum mati. Petik 2. Zhao Feng bingung. Dia telah menandatangani kontrak darah dengan kalajengking muda dan jika yang terakhir meninggal, Zhao Feng akan bisa merasakannya. Dia telah menyerah pada kalajengking anak muda untuk mengalahkan Lutianyi. Zhao Feng berpikir bahwa itu kalajengking muda hampir pasti mati, tetapi pada saat ini, hubungan antara keduanya suddenly menjadi sangat lemah. Ini adalah saat Lutianyi dan Li Hong meninggalkan Purple Saint Ruins. Zhao Feng memiliki pikirannya sendiri dan mulai berpikir. Tepat pada saat ini, para jenius dari tiga sekte memasuki istana berharga Rerundewa dan melihat Zhao Feng tetapi Zhuang Waner, Qi Gui, dan perusahaan dipenuhi dengan waspada saat mereka melihat Zhao Feng tidak jauh. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, mereka berhati-hati terhadap orang luar ini. Zhao Feng berdiri di tanah dan tidak peduli dengan mereka. Sebuah suara terdengar dalam pikirannya, Zhao Feng, saya akan memberikan peta istana harta Rerundewa kepada Anda. Ia memiliki semua cara untuk melewati lorong-lorong dan membuka mekanisme. Pemilik suara adalah roh Holy Saint Partial. Sebuah peta istana muncul di pikiran Zhao Feng dan di atasnya ada pintu masuk dan bagaimana mekanisme ditetapkan. The Ruins Treasure Palace memiliki 3 lantai. Lantai pertama, 10,000 Imagery Treasure Palace, berisi keterampilan, seni bela diri, geografi, dan warisan yang telah dikumpulkan oleh Purple Knight Saint Lord dari waktu ke waktu dan sebanding dengan warisan normal. Yang kedua adalah, Istana Berharga Legenda, yang berisi warisan atau senjata yang mewakili legenda. Lantai ketiga, Istana Berharga Malam Ungu, berisi warisan Malam Ungu Saint Lord sendiri dan Yufei ada di sana.
Zhao Feng menggunakan mata spiritual godanya untuk menyalin peta dan menerima banyak informasi. Indranya tidak dibatasi dalam rerun Dewa Sein raksasa dan mata spiritual godanya bisa melihat melalui objek. Sekarang dia juga memiliki peta istana berharga rerun dewa dan mekanismenya. Pegunungan sebuah pulau di samudera tanpa batas. Ada 3 kekuatan yang tak terlukiskan yang seperti 3 bola cahaya suci yang tampaknya menekan dewa dan iblis di sini. Kerangka emas dipenuhi dengan udara kematian, bulan berjubah betina murni dan suci sementara udara hitam mengelilingi Raja Jalan Jahat. 3 Void God Realm King sepertinya telah mengunci surga bumi Yuan Qi di dekatnya dan tekanan dari jiwa menekan makhluk hidup di dekatnya. Seiring waktu berlalu, layar di depan gunung mulai berubah dan semua ahli termasuk 3 raja di Realm Void God menatap gambar ngarai misterius. Perlahan tapi pasti, ekspresi dari 3 Void God Realms menjadi khusyuk. Munculnya Eye of Heaven mengubah ekspresi dari 3 raja dan ketika Lu Tianyi tiba, para ahli yang hadir mulai menyemangati dia. Namun, setelah pertempuran dengan Eye of Heaven dan kemampuan ajaib si pencuri kucing kecil, tidak diketahui apakah Lu Tianyi masih hidup atau mati dan atmosfernya turun. Kucing kecil itu memiliki bakat pelarian spasial. Jika saya tidak salah dalam hal itu, kucing itu bersembunyi di dalam cincin interspatial Lu Tianyi. Kerangka emas dan Wigpat King saling memandang dengan terkejut. Setelah semua, kedua berada di alam Dewa Void dan hanya menebak dengan melihat gambar buram. Lu Tianyi diracuni dan kondisinya tidak diketahui. Bulan berjubah betina telah mengerutkan alisnya dengan waspada. Meskipun Lu Tianyi bukanlah muridnya, bakat dan potensi Lu Tianyi pasti berada di antara puncak dalam sekte spiritual bulan murni. Ini akan menjadi kerugian besar bagi sekte jika mereka kehilangan kejeniusan seperti itu. Kerangka emas dan jalan jahat raja terkejut dan sombong. Dalam bentrokan di ngarai misterius, sekte spiritual bulan murni telah kehilangan banyak peringkat lord sejati dan korban dari istana setan bulan dan istana Blackcliff kurang. Setelah beberapa saat, gambar layar tiba-tiba menjadi buram dan memutar. Istana berharga rerun dewa, beberapa ahli yang hadir berseru. The Ruins Treasure Palace telah mendarat tepat di tempat Zhao Feng berada. Segera setelah itu, Sua-Sua, Lu Tianyi dan Li Hong dikirim kembali ke dunia luar ke udara di atas gunung. Ekspresi bulan berjubah wanita berubah saat ia melihat Lu Tianyi dan Li Hong. Sudah jelas bahwa itu situasi dari 2 True Lord Ranks membuatnya bahkan merasa sedikit merepotkan. Menyelamatkan Tianyi dulu. Bulan berjubah betina dengan ringan melambaikan tangannya dan busur cahaya bulan perak yang cemerlang menyelimuti Lu Tianyi. Lu Tianyi mengerang kesakitan meskipun dia tidak sadarkan diri. Langsung setelah itu, kalajengking muda seukuran telapak tangan tertahan dalam cahaya bulan perak dan mendarat di tangan wanita berjubah bulan. Siapa yang tahu metode apa yang dinikahkan oleh Dewi Bulan yang pernah dipakai oleh bibinya untuk mengambil kalajengking yang tercekik di tenggorokan Lu Tianyi. Kalajengking anak muda ini adalah binatang variasi kuno yang langka. Bulan berjubah betina membatasi kalajengking muda lalu mengeluarkan botol kristal dan membuang setetes cairan ke tubuh Lu Tianyi. Roh Holy memurnikan cairan, kerangka emas dan jalan jahat raja sedikit tergerak. Setelah menggunakan liquid purifying spirit secret, racun dalam tubuh Lu Tianyi segera dihapus dan dia lolos dari ancaman kematian. Ketika Lu Tianyi terbangun, dia menceritakan situasinya secara rinci. Jika saya tidak salah, maka Zhao Feng tahu saat ketika istana berharga rerun dewa akan turun. Sepertinya situasi terburuk telah terjadi. The Purple Saint Partial Spirit telah memilih pewaris. Petik 2. Sang pewaris jelas orang luar. Ekspresi dari 3 Void God Realm Kings menjadi lebih dan lebih serius. Zhao Feng jelas bukan pewaris dari Purple Saint Ruins karena dia tidak masuk istana terlebih dahulu dan telah menunggu lama. Tidak sulit untuk menebak bahwa itu Zhao Feng membantu pewaris rerun dewa dan mengkonsolidasikan cacat rerun dewa. Hasil terburuk adalah bahwa itu Purple Saint Ruins mungkin berpindah pemilik. Kita tidak perlu khawatir terlalu banyak. Jika pewaris tidak dapat menerobos ke realem inti asal dalam waktu puluhan tahun, maka mereka tidak bisa benar-benar mengendalikan rerun dewa. Kerangka emas itu berkata dalam-dalam. Setelah semua, Purple Saint Ruins adalah dimensi tunggal dan kultivator Real Spirit Realm tidak akan dapat sepenuhnya menyempurnakan dan mengendalikannya bahkan dengan bantuan roh Holy Saint Partial. Itu benar, ketiga sekte kita hanya perlu mencoba dan menyia-nyiakan energi roh Holy Saint Partial dan setelah semua energinya habis, kita bisa menyerang Purple Saint Ruins tanpa kesulitan apapun. Pria jalan jahat tersenyum. Ketiga raja sudah merasakan perubahan rerun dewa Saint Purple dan memiliki tebakan mereka sendiri yang tidak terlalu jauh dari kebenaran.
Kemungkinan sedikit True Mystic Rank yang mencapai Real Core Originem selama puluhan tahun sangat rendah. Bahkan Lutianyi dari sekte saya tidak mampu melakukannya. Bulan berjubah betina tersenyum samar. Perbedaan antara True Spirit Realm dan Origin Core Realm adalah seperti jurang yang memisahkan langit dan bumi. Misalnya, negara-negara besar kanopi 8 kekuatan besar memiliki banyak ahli Real Spirit Realm dan beberapa True Lord Ranks, tetapi bahkan negara sebesar ini tidak menghasilkan Origin Core Realm dalam 100 tahun terakhir. Dari sini, orang bisa melihat kesulitannya. Bahkan dalam sekte legendaris Bintang 2, jumlah Origin Core Realms hanya sedikit dan kelahirannya pun layak untuk dirayakan. Selain itu, tidak seperti kita tidak memiliki jejak juga. Bulan memantulkan sinar mata Dewi. Oh, dua raja lainnya di Realm Void God berpaling ke arah Bibi Dewi berjubah bulan. Bulan berjubah Bibi Dewi tidak mengatakan apa-apa dan malah mengangkat kalajengking anak muda. Jadi begitulah, kerangka emas dan jalan jahat raja mengerti. Jejaknya adalah kalajengking anak muda. Karena itu hewan spiritual Zhao Feng, keduanya memiliki hubungan di antara mereka. Binatang variasi kuno ini akan dibangkitkan oleh sekte spiritual bulan murni. Semakin kuat itu, semakin kuat hubungannya dengan Zhao Feng. Ketika indranya cukup kuat, kita bahkan bisa mendeteksi di mana keberadaannya. Petik 2. Bulan berjubah Dewi berkata dan menyingkirkan kalajengking anak muda. Pada saat yang sama, di aula yang elegan di dalam Purple Saint Ruins, Zhao Feng dan murid-murid dari 3 sekte semua tiba. Para murid mewaspadai Zhao Feng dan tidak menyerangnya. Kenyataannya, setelah pertempuran, Zhao Feng telah menghabiskan banyak energi dan tidak berani menggunakan mata spiritual Lord secara berlebihan. Dalam dimensi mata kirinya, kolam beku membentang hingga 9 meter lebarnya dan mencapai kemacetan. Zhao Feng merasa bahwa itu sekali kolam pembekuan melewati 10 meter menandai mata spiritual Lord mungkin mengalami perubahan lain dan Zhao Feng tidak dapat membayangkan perubahan apa yang akan terjadi. Sua, Yin Shadow Cloak mengepak dan sosok Zhao Feng menghilang. Hanya Zhuang Wan'er dan sejumlah kecil True Lord Ranks yang bisa melihat kemana Zhao Feng pergi. Bahkan jika Zhao Feng ini tidak menggunakan garis darah matanya, kekuatannya lebih kuat dari peringkat Lord yang normal. Para murid dari 3 sekte menghela nafas. Semua orang bertindak sesuai keinginan mereka. Angka Zhuang Wan'er melintas dan dia menuju ke pintu keluar utara. Targetnya adalah Zhao Feng. Alasan mengapa dia melakukan ini bukan hanya naluri tetapi juga analisisnya. Mengikuti Zhao Feng mungkin menghasilkan manfaat yang tidak terduga. Cewek ini mengikuti saya dan tidak membiarkan saya pergi. Dia tidak memiliki tanda niat membunuh sama sekali. Petik 2. Zhao Feng bergerak melalui aula yang kompleks dengan mengikuti peta istana harta karun ungu tapi dia masih tidak bisa melepaskan Zhuang Wan'er. Kekuatan Zhuang Wan'er sebanding dengan Ye Yanyu dan dia lebih kuat dari wakil patriark sekte darah besi. Tanpa roh inti esensi jiwa, Zhao Feng tidak berani menggunakan mata spiritual Lord secara berlebihan dan kekuatan tempurnya tidak cukup untuk mengalahkannya. Segera setelah Zhao Feng dan Zhuang Wan'er menghilang, Ye Yanyu melangkah ke istana berharga Saint Purple. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak jenius memasuki istana berharga suci ungu. Mereka tidak hanya dari 3 sekte tetapi juga jenius dari klan lain yang merupakan bawahan dari 3 sekte. Bahkan ketiganya Void God Realm Kings tidak bisa melihat situasi di dalam Purple Saint Treasure Palace. Beberapa hari kemudian, Sua-Sua, 2 jenius dari 3 pihak keluar dari istana berharga suci ungu. Setelah mereka dikirim keluar dari istana berharga Saint Purple, mereka akan keluar dari Rerundewa. Orang-orang jenius ini cemberut dan kecewa. The Ruins Treasure Palace terbagi menjadi 3 lantai. Sebagian besar jenius hanya bergerak di lantai 10,000 Imagery, yang merupakan lantai pertama. Jika mereka dapat menemukan warisan yang sesuai, 10,000 Imagery Treasure Palace juga penuh dengan keberuntungan. 10.000 citra berarti bahwa itu setiap orang dapat menemukan warisan yang sesuai. Di dunia luar, di pegunungan, Sua-Sua, kadang-kadang 1 atau 2 orang jenius akan dikirim keluar. Jumlah orang yang telah memasuki istana berharga Rerundewa kali ini lebih dari 100 kali terakhir karena Rerundewa Purple Saint perubahan. 3 raja di Void God Realm memperhatikan dengan seasteris sama perubahan Rerundewa Saint raksasa dan hampir sepenuhnya yakin bahwa itu Rerundewa ungu Saint memiliki pewaris yang memperbaiki ruang ini. Ketika seorang jenius keluar, 3 Void God Realm King akan menanyai mereka tetapi tidak satupun dari mereka telah melihat Zhao Feng setelah memasuki istana berharga Rerundewa. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. The Purple Saint Ruins akan segera berakhir dan sebagian besar jenius dari 3 sekte telah dikirim keluar.
Hanya Ye Yanyu, Zhuang Waner, dan sejumlah kecil jenius, serta Zhao Feng, yang belum dikirim keluar. Jika Zhao Feng dikirim keluar, akankah dia muncul di Kepulauan Tianlu atau kembali ke tempat asalnya? Petik 2. Bulan berjubah bibi Dewi tiba-tiba punya pikiran. Setelah semua, para jenius yang memasuki Purple Saint Ruins semua memiliki token warisan masing-masing sedangkan Zhao Feng tidak. Pada titik waktu ini, Azure Flower Continent, Secret True Dragon Gathering. 2 bulan telah berlalu dan kilatan cahaya sesekali akan muncul di arena, mewakili kembalinya seorang jenius tertentu. Weng, pada contoh tertentu, sebuah pintu biru kuno muncul di awan. Itu adalah aura warisan surga legasi. 9 sovereigns dan para ahli dari benua itu berseru. Sua, seorang pemuda melangkah keluar dari pintu warisan surga legasi. Kultivasinya telah mencapai tahap awal True Lord Rank. Yu Tianhao, kekacauan pecah di antara para penonton, tetapi para tetua 10.000 klan asal memiliki ekspresi yang buruk karena Xin Wuheng juga telah memasuki warisan surga legasi tetapi yang terakhir belum keluar. Munculnya Yu Tianhao menarik perhatian dari seluruh pengumpulan naga sejati suci. Dia telah memasuki warisan Heavens, warisan yang paling kuno dan misterius. Selanjutnya, Yu Tianhao adalah seorang anak ajaib yang telah menekan 2 Secret True Dragon Gathering yang terus-menerus. Tidak ada yang bisa menggerakkan posisinya dan hanya beberapa seperti Zhao Feng memiliki kemampuan untuk melawannya. Warisan pusaka surga memang layak untuk mengharumkan namanya. Dalam waktu singkat 2 bulan, Yu Tianhao menerobos dari puncak True Mystic Rank ke tahap awal True Lord Rank. Petik 2. Kekuatan Tianhao Yu tidak dapat diukur dan mungkin lebih kuat daripada True Lord Ranks dari generasi yang lebih tua. Pakar generasi yang lebih tua merasakan perubahan drastis dalam aura Yu Tianhao. Mata Yu Tianhao sangat cerah dan tampak menonjol di antara langit. Niat kuat dari dia bahkan membuat Rank Lord sejati lainnya tidak dapat melihat langsung padanya. 9 penguasa aliansi suci memandang penuh harap terhadap Yu Tianhao. Bahkan penguasa ini tidak memiliki banyak kesempatan untuk memasuki warisan Heavens Legacy pada masa mereka. Tianhao sudah menekan kultivasinya sebelum pertemuan naga benar suci, jadi itu hanya kejutan kecil baginya untuk mencapai tahap awal True Lord Rank. Sovereign Yu Xingchen tersenyum dan melintas di depan Yu Tianhao. Kemajuan ini di kultivasi tidak dapat dibandingkan dengan, tetapi seseorang yang dapat memasuki warisan pusaka surgawi jelas tidak dapat menjadi normal. Tianhao, ini sudah menjadi keberuntungan besar bagimu untuk kembali dengan selamat dari warisan pusaka surgawi. Apa manfaat lain yang Anda dapatkan? Petik 2. Yu Xingchen sangat peduli dengan hadiah Yu Tianhao. Ada 3 imbalan utama yang bisa didapatkan dari kembali dari warisan. Yang pertama adalah keterampilan warisan yang berasal dari ahli waris atau ahli tertentu. Yang kedua adalah senjata dan sumber daya yang mungkin punah di benua bunga Azure. Yang ketiga adalah pertemuan unik yang dapat meningkatkan kekuatan, bakat, dan kultivasi seseorang. Weng, setelah mengatakan ini, kabut misterius dilepaskan dari Sovereign Yu Xingchen yang menyelimuti Yu Tianhao dan dirinya sendiri. Di bawah cahaya misterius ini bahkan penguasa lainnya merasa sulit untuk mendengar apa yang dibicarakan kedua orang itu. Mereka yang menonton hanya bisa melihat Yu Tianhao berbicara dengan ayahnya, tetapi bahkan sosok mereka buram. Namun, waktu sukacita setelah waktu di wajah Sovereign Yu Xingchen membuat orang lain yakin bahwa itu Yu Tianhao telah menerima banyak manfaat dari warisan pusaka surgawi. Setiap kali warisan Heavens Legacy turun, situasi benua akan berubah. Untuk dapat kembali dengan sukses dari warisan Heavens Legacy mungkin memungkinkan Yu Tianhao menulis struk di buku-buku sejarah. Petik 2. Wakil Raja Istana Berkulit Perunggu memiliki pujian dan harapan di wajahnya. So. Tepat pada saat ini beberapa tokoh dari klan 10.000 asal mendekati Yu Xingchen dan perusahaan. Ekspresi Yu Xingchen jatuh dan aura besar dilepaskan darinya yang membuat para ahli True Lord Rank dari 10.000 klan asal tidak dapat bernapas. Sovereign, mohon tenang. Kami adalah sesepuh dari klan 10.000 asal dari benua utara dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yu Tianhao. Petik 2. Setengah langkah, para ahli Origin Core Realm berkata dengan hormat. 10.000 asal klan. Yu Xingchen mengucapkan kata-kata ini dengan ringan dan merasa bahwa itu nama ini agak akrab dan ekspresinya melunak seolah-olah dia ingat seorang ahli masa lalu dari klan ini. Status 10.000 asal klan hanya di bawah klan Yuan Surgawi di benua utara. Tanpa berpikir, Yu Xingchen dan Yu Tianhao bisa menebak bahwa itu klan 10.000 asal ingin mengetahui keberadaan Xin Wuheng. Orang lain yang telah memasuki warisan pusaka surga adalah Xin Wuheng.
Saya hanya melihat Xin Wuheng sekali di warisan dan tidak tahu kemana dia pergi nanti. Yu Tianhao berkata, dia telah berdebat dengan Xin Wuheng sebelumnya dan yang terakhir merasa misterius. Satu-satunya hal adalah bahwa itu para jenius yang telah memasuki warisan Heaven's Legacy tidak terbatas pada benua bunga Azure dan mungkin dari dunia luar. Mendengar tanggapan Yu Tianhao, ekspresi para sesepuh dari 10.000 asal klan sudah redup. Jika mereka yang masuk warisan tidak keluar, kemungkinan besar ada kecelakaan. Xin Wuheng kemungkinan besar telah jatuh. Yu Tianhao tidak menahan apapun. Ekspresi mereka dari klan 10.000 asal menjadi lebih buruk dan dipenuhi kekalahan. Tapi dari apa yang aku tahu, ada kemungkinan kecil lain, para jenius yang memasuki pusaka warisan surgawi memiliki sedikit kesempatan untuk memasuki warisan cabang surgawi warisan peringkat lebih tinggi. Yu Tianhao berkata perlahan. Warisan pusaka surga dibagi menjadi warisan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke setiap bagian tanah. Tentu saja, kesempatan yang Yu Tianhao bicarakan sangat kecil dan hanya muncul dalam legenda. Setidaknya dalam sejarah benua bunga Azure, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Para tetua dari 10.000 klan asal sedikit berharap tapi jelas tidak memiliki banyak harapan dan meninggalkan kekalahan. Secret True Dragon Gathering. Sekitar periode 2 bulan, jenius naga sejati kembali dari warisan. Hanya sebagian jenius yang kembali dari warisan yang sama. Orang lain telah bertemu kecelakaan di sana. Sekitar 2,5 bulan, keajaiban luar biasa si Cheng Tian, Dewi Bingwei, Tantai Lanyu semua muncul dan telah berkembang dengan baik. Di antara mereka, Dewi Bingwei telah menembus ke peringkat Lord sejati dan kemajuannya hanya di bawah Yu Tianhao. Warisan pusaka surga dan warisan es mistik semuanya telah berakhir. Tidak lama setelah Chang Yuyue kembali dari Seven Sword Inheritance dengan udara yang tajam. Kultivasinya mendekati rank Lord sejati dan niat pedangnya bahkan membuat True Lord ranks lain merasa tertekan. Dalam catatan benua bunga Azure, 7 pedang warisan hanya menempati peringkat di bawah warisan surgawi dan pedang Sein Ye Wuxi telah memasukinya. Setelah sekitar 3 bulan, semua warisan terhubung ke benua bunga Azure telah berakhir. Sekitar setengah dari jenius telah kembali termasuk Pangeran Jin, Wang Xiaoguai, Tian Yunzi, Del dari Canopy Great Country. Namun, Zhao Feng dan Liu Qinxin tidak pernah kembali. Qinxin, di sudut naga benar suci mengumpulkan alis tuanku alur kota banjir yang berkerut dan penuh kekhawatiran. Warisan yang telah dimasukkan Liu Qinxin bukanlah warisan utama tetapi, warisan langit Sein Qin yang sangat langka. Dia adalah satu-satunya dari Secret True Dragon Gathering yang telah memasuki warisan ini. Liu Qinxin tidak menonjol di antara 100 jenius True Dragon sehingga penguasa aliansi suci tidak terlalu memperhatikannya. Dia kemungkinan besar dilanda kemalangan. Hampir semua warisan telah berakhir. Namun, warisan yang tidak diketahui yang Zhao Feng dan Zhao Yufei telah masuk masih belum ada tanda-tanda adanya berita. Petik 2. The Sovereigns of the Holy Alliance sangat penting dalam hal ini. Warisan tak dikenal yang mereka masuki jelas lebih tinggi daripada warisan-warisan surga. Namun, hampir 3 bulan telah berlalu dan Zhao Feng dan Zhao Yufei belum kembali. Dengan garis mata-mata Zhao Feng, kemampuannya untuk bertahan hidup harus sangat tinggi. The Sovereigns mulai berdiskusi. Zhao Feng adalah Raja Kuda Hitam dalam pertemuan naga sejati suci ini dan keajaiban baru yang luar biasa. Namun, Raja Kuda Hitam ini belum kembali dari warisan yang tidak diketahui setelah sekian lama. Zhao Feng, apakah mukjizatmu berakhir di sini? Petik 2. Wakil Patriark Darah Besi Sekte bergumam. Dia telah menyaksikan pertumbuhan dan kebangkitan Zhao Feng. Dia tidak percaya Zhao Feng akan mati dengan mudah. Bahkan Sovereigns percaya pada kemampuan Zhao Feng untuk bertahan hidup. Meskipun Zhao Feng yang memiliki mata spiritual Lord mungkin tidak dapat mengalahkan Yu Tianhao dalam pertarungan, naluri bertahan hidupnya pasti lebih kuat. Dari 5 keajaiban luar biasa, hanya Zhao Feng yang tidak kembali. The Sovereigns Aliansi Suci dan para ahli dari benua semua peduli tentang hal ini. Sepertinya Zhao Feng ini hanya bintang sesaat yang terlintas dalam sejarah benua ini. Para ahli dari generasi yang lebih tua menghela nafas ringan. Mereka telah menyaksikan terlalu banyak kenaikan dan kejadewa dan melihat banyak jenius cerdas jatuh. Seiring berlalunya waktu, semakin sedikit orang yang tersisa di Secret True Dragon Gathering. Perjamuan yang ramai beberapa bulan lalu mulai mendingin. Pada akhirnya hanya beberapa seperti Tuan Danau Kota Banjir, wakil kepala sekolah Sekte Besi Darah dan perusahaan tidak pergi. Zhao Feng, Liu Qinxin, dan Xin Wuheng belum kembali. Sepertinya Yufei juga bertemu dengan kesialan. Eselon atas dari klan Yuan Surga menghela nafas.
Bagaimana ini mungkin? Yu Fei memiliki garis darah legendaris dari Ten Thousand Ancient Raches. Petik 2. Baiyun Dao Sovereign dari klan Yuan Surgawi dipenuhi dengan tak percaya. Dia adalah guru Zhao Yufei dan penuh harap dan percaya diri dari murid-muridnya dan menjaga rahasia di dalam hati. Namun, setelah sekian lama Secret True Dragon Gathering sudah berakhir tetapi Zhao Yufei belum kembali. Grand Elder, Secret True Dragon Gathering telah berakhir. Bolehkah saya bertanya kapan Anda akan kembali? Petik 2. Setengah langkah Origin Core Realm Elder dari Heavenly Yuan Clan bertanya dengan hormat. Kamu bisa kembali lebih dulu. Saya akan menunggu beberapa hari lagi. Petik 2. Baiyun Dao menutup matanya dan melambaikan tangannya. Di antara mereka dari klan Yuan Surgawi, Mo Tianyi hendak mengatakan sesuatu tetapi menghela nafas di dalam hatinya. Zhao Feng, Sister Yufei, saya tidak berpikir bahwa itu kalian berdua akan hilang dalam warisan yang tidak diketahui ini. Hingga kini, tidak ada yang percaya bahwa itu Zhao Feng atau Zhao Yufei akan kembali. Benua Bunga Azure memahami warisan surgawi warisan dan 7 pedang warisan sampai tingkat tertentu tetapi tidak ada yang tahu betapa berbahayanya warisan Zhao Feng dan Zhao Yufei yang masuk. Baiyun Dao Sovereign, saya minta maaf atas kerugian Anda. Salah satu penguasa menggelengkan kepala mereka. Wakil Patriark, kapan kita kembali ke negara besar? Mungkin Zhao Feng sudah. Petik 2. Seorang pelindung sekte besi darah bertanya. Kita tunggu 3 hari lagi. Kita tunggu 3 hari lagi. Warna rambut-rambut berwarna timo terdengar serak dan dalam saat dia mengamati arena kuno. Arena kuno itu sunyi senyap dan patung-patung batu yang megah jatuh ke tidur nyenyak. Kekuatan energi mental yang tak terlihat telah menghilang. Terlepas dari Timo, Sang Tuan Danau Kota Banjir juga belum pergi. The Grand Elder of the Heavenly Yuan Clan, Baiyun Dao Sovereign, menutup matanya dan menghela nafas. Lebih dari setengah Sovereigns Aliansi Suci telah pergi dan sedang mendiskusikan bagaimana menangani Sekte Setan Bulan Merah. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Sekitar setengah dari 100 jenius naga sejati telah kembali dan Xin Wuheng yang telah memasuki warisan surga, Zhao Feng dan Zhao Yufei yang telah memasuki warisan yang tidak diketahui dan Liu Qinxin yang telah memasuki langit Sein Qin Inheritance belum muncul. Ayo pergi. Timo menyesali dan merindukannya saat meninggalkan arena kuno. Aliansi Suci menutup pintu arena kuno dan menyuruh semua orang pergi. The Secret Dragon Gathering yang paling mulia telah berakhir. Mungkin akan ada orang-orang yang menyebutkan kemuliaan Secret True Dragon Gathering ini, tetapi kemungkinan besar hal itu akan terlupakan dalam perjalanan waktu. Namun, apakah semua ini benar-benar berakhir? Di aula, ruang dingin di dimensi ruang jauh. Patung-patung batu dan batu yang lusuh terlihat di aula kuno dan dingin, seolah-olah mewakili legenda yang pernah dipegangnya. Ada sekitar 100 patung batu dan tablet dan semuanya berisi aura yang mirip dengan patung batu di arena kuno tetapi lebih realistis. Di tempat tertentu di depan patung batu setinggi 10 yard. Patung batu ini adalah Demon Girl dengan sepasang sayap setan. Ada bulan hitam gelap di dahinya dan api hitam mengelilinginya. Di kaki patung batu gadis setan itu ada beberapa kata, Moon Demon Queen. The Moon Iblis Ratu adalah kaisar bulan iblis yang paling terkenal di Void God Realm. Warisannya memang tidak sederhana. Selama 2 bulan pemahaman hanya memungkinkan saya untuk menyerap setengah dari informasi. Petik 2. Wajah menawan Zhuang Waner dipenuhi dengan sukacita. The Void God Realm juga dibagi menjadi tier. Setidaknya di Kepulauan Tianlu, tidak ada ahli Void God Realm yang telah diberikan gelar Kaisar. Mata Zhuang Waner mengarah ke arah aula tengah. Dia masuk ke sini semua karena satu orang. Di tengah aula ada 4 patung lebih tinggi dan lebih megah yang mengeluarkan niat energi mental yang tak terlihat, seolah-olah mereka telah melewati perjalanan waktu. Beberapa kata ditulis di depan sebuah patung batu, Wind Lightning Emperor. Seorang pemuda berambut biru duduk di depan patung batu dan tablet yang mewakili Kaisar Angin Petir. Mata birunya dingin dan setajam kilat. Zhao Feng, saya tidak berpikir bahwa itu Anda akan dapat menerima warisan dari Kaisar Angin Petir begitu cepat. Saat itu Kaisar Angin Petir dinobatkan sebagai kaisar tercepat dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Bahkan Dewa Malam Ungu Lord membiarkannya melarikan diri beberapa kali. Petik 2. Suara seorang wanita terdengar dalam pikirannya. Dalam pikiran Zhao Feng citra buram dari 2 kekuatan tak terduga bersatu di samudera tanpa batas. Salah satunya adalah blur kilat dan angin. Kilat melanda dunia dan setiap kali sosok itu bergerak, mereka bisa bergerak ribuan mil dan bahkan gerakan bisa membalikkan langit. Seolah-olah mereka adalah Lord.
Yang lainnya adalah sosok yang diselimuti oleh cahaya ungu yang menerawang. Sosok itu mirip dengan roh Holy Saint Partial tetapi memiliki kultivasi lebih tinggi dan bertarung dengan blur angin dan kilat. Akhirnya, karena perbedaan kultivasi, sosok angin dan kilat menyambar lautan dan berhasil lolos. Kaisar angin petir ini memang layak menjadi kaisar tercepat. Dia memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi dan bahkan melarikan diri dari malam ungu Saint Lord. Petik 2. Zhao Feng perlahan berdiri. Setiap patung batu dan tablet batu di sini mewakili sebuah legenda. Karena Zhao Feng memahami hukum petir, dia memilih Wind Lightning Emperor's Inheritance dan menggunakan pemahamannya tentang kilat dan kemampuan pemahaman spiritual Eye, memperoleh pengakuan dari patung batu. Setiap patung batu di sini mengandung roh energi mental yang mirip dengan roh Holy Saint Partial tetapi kecerdasan mereka tidak tinggi dan hanya memiliki kehendak mereka. Bahkan jika para kaisar di Realm Void God telah jatuh, kehendak mereka masih bisa ada selama bertahun-tahun. 3 lantai dari warisan petir dalam dimensi mata kirinya hancur dan menghilang. Sebuah tablet batu kuno diganti dan gelombang angin dan petir bertiup di antara itu yang berisi pemahaman dan pemahaman kaisar angin kilat. Seluruh tablet batu petir angin redup dan gelap. Kurang dari 1% itu cerah. Saya bahkan tidak memahami 1% dari pemahaman kaisar angin petir dalam waktu 2 bulan. Zhao Feng keluar dari pemahaman dengan kelelahan. Warisan petir yang telah dia pelajari sebelumnya bahkan tidak 1% pun dari warisan kaisar angin petir. Sulit membayangkan betapa mengerikannya kekuatan pertempuran kaisar angin petir ini ketika dia berada di puncaknya. Istana berharga legendaris memiliki 4 patung batu tinggi dan batu loh batu. Pemilik 3 dari mereka semua telah mencapai realem cahaya mistik dan 1 langkah menjauh dari realem divine surgawi. Orang bisa melihat betapa uniknya angin kaisar petir adalah karena patung batunya berada di posisi yang sama dengan 3 lainnya. Alasan mengapa Zhao Feng memilih warisan ini adalah karena itu paling cocok untuknya. Dia tidak memilih warisan unsur es karena dia khawatir ketika mata spiritual Lord berevolusi sekali lagi, garis darahnya akan berubah dan sekali garis darahnya berubah, warisan es yang dia pilih akan kehilangan maknanya. The Wind Lightning Inheritance tidak memiliki masalah ini. Zhao Feng memiliki landasan untuk jalur angin dan petir dari masa lalu. Miao miao, di sisi lain istana, tubuh kucing pencuri kecil tergeletak di dinding batu. Di dinding batu ada belati transparan gelap. Kucing pencuri kecil itu duduk di depan belati ini selama 2 bulan dan kadang-kadang melambaikan tangannya dengan frustrasi. Jiang, belati transparan gelap tiba-tiba menghilang dari dinding batu. Miao miao, kucing kecil pencuri itu dengan riang menangkap belatinya dengan cakar. Zhao Feng melirik ke arah itu dan sedikit terkejut. Akhirnya berhasil. Bagaimana ini mungkin? Itu benar-benar mendapat senjata legendaris ini. Petik 2. Suara roh Saint Partial roh dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Setelah menerima belati transparan gelap itu melintas di udara dan mendarat di bahu Zhao Feng. Zhao Feng sedikit tertegun. Senjata macam apa yang dilakukan oleh kucing pencuri kecil yang bahkan membuat roh Holy Saint Partial merasa panik dan takut. Selanjutnya, setelah mendapatkan belati, kemampuan si kucing pencuri kecil tampaknya telah menjadi lebih kuat. Ini tentang waktu. Zhao Feng mengangguk dan bersiap untuk meninggalkan patung batu dan tablet batu ini. Di sisi lain Zhuang Wan'er melihat tindakan Zhao Feng dan ingin mengikuti tetapi agak ragu-ragu. Tingkat menerima warisan tidak ada di mana secepat Zhao Feng dan kucing pencuri kecil dan tidak lengkap. Zhao Feng memiliki mata spiritual Lord yang memungkinkannya menerima warisan lebih cepat daripada Zhuang Wan'er. Zhao Feng, ada senjata warisan di sudut barat selatan Ola yang mungkin cocok untuk garis keturunanmu. The Purple Saint Partial Spirit tenang dan memberitahunya. Meskipun roh Saint Partial ungu terutama berfokus untuk membantu Zhao Yufei mewarisi rerun dewa ini, tidak ada yang tahu tempat itu sebaik dirinya. Baik, Zhao Feng mengangguk dan segera tiba di pojok Southwest. Terlepas dari warisan dan keterampilan, ada juga warisan senjata. Di sudut barat selatan ada perisai yang rusak dan rusak, pedang patah yang elegan dan tombak kristal biru tua. Pemilik ketiga senjata ini ketika mereka masih hidup setidaknya ada di Realm Void God atau senjata mereka tidak akan dikumpulkan oleh penguasa Night Saint Purple. Ketika Zhao Feng mendekat, dia merasakan darah biru samar di tubuhnya mengalir di seluruh tubuhnya. Garis darah Zhao Feng telah merasakan sesuatu dan bahkan es milik Lordnya mata spiritual bergetar sedikit. Weng, tombak kristal biru tua mengeluarkan raungan samar naga dan dingin menusuk ke jiwanya. Jika itu adalah jenius normal yang berada di True Lord Rank,
kesadaran mereka mungkin tersegel oleh es dan bahkan para ahli Origin Core Realm yang normal tidak berani menghadapi tekanan ini secara langsung. Jiang, tombak kristal biru tua menghilang dari dinding dengan gambar seekor naga es. Zhao Feng secara naluriah mengulurkan tangan dan meraih tombak kristal. Ini adalah tombak imperial-imperial yang terkenal. Kultivasi pemilik sebelumnya hampir seluruhnya di atas Realm Void God. Petik 2. Suara roh Holy parsial terdengar. Zhao Feng segera bersyukur. The Purple Saint Partial Spirit pasti telah melihat bahwa itu tombak Imperial Ice ini cocok dengan garis keturunannya dan begitu memberitahunya. Sekarang dia telah menerima warisan Kaisar Wind Lightning dan garis keturunannya memiliki tombak Imperial S. Ini berarti Zhao Feng mendapat dua warisan sekaligus. The Imperial Spear berisi warisan pemilik sebelumnya dan senjata ini sendiri memiliki hukum es. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah pangkat tombak Imperial Ice ini telah jatuh dan jauh dari puncaknya. Namun, bahkan nilai Ice Imperial Spear ini bernilai lebih dari 1000 kali daripada barang-barang lain yang dimiliki Zhao Feng. Lotus berharga 3 bunga, Lohou Bo, penggemar senjata Dewa Bulan Air dan barang-barang lainnya tidak banyak digunakan untuk Zhao Feng lagi. Setelah semua, kekuatan tempurnya mendekati tahap akhir yang normal True Lord Ranks dan telah melampaui bajak laut bulan air. Setelah menerima pewarisan yang sesuai, Zhao Feng pergi ke lantai berikutnya, istana berharga bangsawan ungu, dengan petunjuk dari peta. Lantai ketiga, Purple Saint Treasure Palace. Seorang gadis berpakaian ungu duduk di depan ket seperti kristal dan desisan Flames of True Spirit masuk ke kuncinya. Di sebelahnya ada seorang wanita dalam keadaan cahaya ungu cahaya yang melayang di udara dan membantu gadis itu dalam warna ungu. Itu pada saat ini Zhao Feng melangkah ke lantai 3. Ini adalah warisan milik Purple Knight Saint Lord. Zhao Feng, untuk menghentikan kelebihan energi yang akan digunakan, Purple Saint Ruins akan segera berakhir. Anda dapat memilih untuk tinggal di sini selama puluhan tahun dan kultivasi dengan Yufei atau Anda dapat memilih untuk pergi. Petik 2. Cahaya ungu menyala. Zhao Feng membuka mata spiritual godanya dan memeriksa dimensi dan melihat bahwa itu menjadi sedikit tidak stabil. The Purple Saint Partial Spirit kehilangan energi setiap detik rerun dewa terbuka. Dia adalah inti dari Purple Saint Ruin dan kekuatannya hampir habis setelah sekian lama. Setelah semua energi roh Saint Partial biru habis, rerun dewa ini akan menjadi tanpa pemilik dan akan ada bahaya yang tak terduga. Para ahli di luar mungkin menggunakan kesempatan ini dan menyerang rerun dewa. Oleh karena itu, Zhao Feng memiliki dua opsi. Tinggal di Purple Saint Ruins. Ini bisa memakan waktu hingga 10 tahun. Kembali ke benua bunga Azure. Zhao Feng, apakah kamu akan tinggal atau pergi? Meskipun roh Saint Parsial ungu berada dalam kondisi hampa, ia masih memiliki aura bangsawan dan elegan. Matanya penuh harapan saat dia melihat pemuda berambut biru di depannya. Menjadi pengontrol dimensi, dia tahu semua tampilan Zhao Feng yang menakjubkan. Meskipun garis darah Zhao Feng bukan milik dari 10,000 Ancient Ratches, mata kirinya pasti terkait dengan itu. The Purple Saint Partial Spirit berharap untuk Zhao Feng dan Zhao Yufei untuk mengendalikan Purple Saint Ruins bersama. Puluhan tahun terlalu lama, Zhao Feng bergumam sambil mulai memikirkan masa lalunya. Berpikir kembali ke awal kultivasi dari konsolidasi realem ke sekarang, berapa tahun telah membawanya. Zhao Feng hanya menggunakan 3 hingga 4 tahun dan dia bahkan belum berusia 18 tahun sekarang. Di banyak tempat, Zhao Feng bahkan tidak bisa dianggap sebagai orang dewasa. Puluhan tahun terlalu lama bagi Zhao Feng. 10 tahun berarti banyak kesempatan baginya. Selain itu, saya tidak dapat meletakkan harapan Elder pertama. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Broken Moon Clan dan kampung halamanku saat itu. Petik 2. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng membuat keputusan. Dia tidak bisa tinggal di dimensi Purple Saint selama itu. Aku akan kembali ke benua bunga Azure. Zhao Feng berkata dengan tegas. Ketika dia membuat keputusan ini, roh Holy Saint Partial menghela nafas agak menyesal. Jika itu adalah seorang ahli normal atau bahkan sovereign di Origin Core Realm, mereka mungkin tidak akan melepaskan kesempatan ini. The Heaven Earth Yuan Qi dalam rerun Dewa Saint Purple sangat murni dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Berkultivasi di sini tentu jauh lebih cepat daripada dunia luar. Zhao Feng jelas tahu ini dengan jelas, tapi dia masih memutuskan untuk kembali ke benua bunga Azure. Dunia ini sangat besar dan mungkin ada kekayaan yang lebih besar dari rerun Dewa Saint raksasa. Bergantung pada item luar dan bantuan tidak baik. Plus, saya sudah menerima cukup banyak hadiah di sini. Petik 2. Pikir Zhao Feng.
Hatinya setenang air dan tidak tersentuh oleh rerundewa. Suster Umusein, bisakah kamu mengirim Brother Zhao Feng kembali ke area bunga azure dan memberi mereka keinginan saya? Zhao Yufei membuka matanya dan kunci kristal di depannya bersenandung pelan ketika rerundewa mulai berubah. Zhao Feng menduga bahwa itu kunci kristal ini adalah inti dari rerundewa dan selama Zhao Yufei menyempurnakannya, dia bisa mulai mengendalikan rerundewa tetapi pada saat ini kultivasinya tidak cukup. Oke, beri aku waktu setengah hari untuk bersiap. The Purple Saint Partial Spirit melirik tajam ke arah Zhao Yufei tetapi tidak mengatakan apapun. Keduanya telah membuat kesepakatan sebelumnya dan akan menghormati pilihan Zhao Feng. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng memilih untuk kembali ke benua bunga azure. Meskipun pilihan Zhao Feng juga diizinkan untuk membawa keinginan Zhao Yufei, di dalam lubuk hatinya, dia masih merasa kecewa. Saudara Zhao Feng, ketika Anda kembali ke 13 negara dapatkah Anda menyelamatkan Lin Mun Clan dan jika mungkin, beri kabar kepada Grand Elder dari klan Yuan Surgawi, Bai Yundao Sovereign, bahwa itu saya aman. Mata Zhao Yufei berkaca-kaca saat dia memejamkan mata dan fokus pada memperbaiki kunci kristal. Tentu saja, Zhao Feng mengangguk dengan sedikit rasa bersalah. Dia tidak bisa membantu Zhao Yufei memperbaiki atau mengendalikan dimensi suci purple dan jelas tidak bisa tinggal di sini selama puluhan tahun. Berikutnya, Zhao Feng duduk bersila menunggu setengah hari untuk melewati dan mengakhiri rerundewa. Menggunakan waktu ini, Zhao Feng mengatur apa yang dia dapatkan dari rerundewa Purple Saint. Di antara semuanya, Life Returning Grace dan perusahaan sangat berharga di benua bunga azure dan dibandingkan dengan ini harta dari treasury air bulan bukanlah apa-apa. Dia juga telah menerima dua warisan utama, Kaisar Angin Petir, dan Tombak Imperial Es. Dalam pikirannya, tablet batu yang compang camping ditutupi dengan lapisan angin misterius dan cahaya yang melepaskan aura tanpa batas. Batu tablet batu petir ini mewakili esensi seorang kaisar. Meskipun tablet batu angin ini sudah usang dan gelap, kurang dari 1% terang. Ini berarti bahwa itu Zhao Feng mengerti bahkan tidak 1/100 tablet batu kilat angin. Jika saya dapat memahami lebih dari 1% dari tablet batu kilat angin, itu tidak akan sulit bagi saya untuk mencapai asal inti realem. Zhao Feng mengambil kembali kesadarannya. Proses memahami tablet batu petir angin pasti akan menjadi proses yang panjang. Tablet batu ini akan menyebabkan gelombang kacau jika diketahui benua bunga azure. Bagaimanapun, ini adalah warisan dari Kaisar di Void God Realm dan melampaui sebagian besar warisan. Setelah itu Zhao Feng mulai memeriksa tombak imperial-imperial. Tombak imperial-imperial berwarna biru pekat dan transparan seperti kristal. The Imperial Spear adalah senjata tipe warisan dan pada puncaknya, peringkatnya setidaknya pada tingkat bumi yang tinggi. Zhao Feng dengan lembut menyentuh tombak Imperial Es dan tubuh biru di dalam tubuhnya secara otomatis mulai beredar dan merasa sangat dekat dengan tombak Imperial Es. Senjata kelas bumi adalah legenda di benua bunga azure. Satu-satunya Lord Dinasti dihancurkan oleh senjata kelas bumi hanya dalam satu malam. Weng, The Imperial Ice Spear tiba-tiba tampak mencair dan masuk ke dalam tubuh Zhao Feng. Zhao Feng sedikit terkejut. Tombak Imperial Kekaisaran telah menghilang, tapi Zhao Feng yakin itu pada dirinya dan telah bergabung dengan tubuhnya. Zhao Feng menutup matanya dan merasakan aura kedinginan kuno dalam kekuatan garis darahnya yang juga berisi informasi tentang hukum es. Tombak Imperial bukan hanya senjata. Itu juga berisi informasi warisan. Tebakan Purple Saint Partial Spirit sangat akurat dan yakin bahwa itu Zhao Feng cocok untuk senjata warisan ini. Namun, Zhao Feng menemukan bahwa itu tombak imperial ini aus dan sebagian besar kekuatannya dalam hibernasi. Keputusan Secret True Dragon Gathering ini tidak buruk. Aku mendapat warisan Kaisar Wind Lightning dan Ice Imperial Spear pada saat yang bersamaan. Petik 2. Zhao Feng sangat puas. Terlepas dari harta dan warisan, ia juga menerima beberapa manfaat dan yang terbaik adalah penguatan jiwanya karena roh inti esensi Wood. Zhao Feng telah menyerap banyak kekuatannya dan membersihkan jiwanya. Tingkat energi mentalnya sekarang setidaknya sebanding dengan rank Lord yang terlambat dan mengerti bagaimana menggunakan Eye of Heaven. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat para jenius lain dari 3 sekte bintang 2 menjadi gila karena cemburu. Waktu perlahan berlalu dan Zhao Feng mengatur apa yang dia dapatkan. Ketika ada hadiah, ada kerugian. Zhao Feng tidak dapat menggunakan mata roh Lord secara berlebihan dalam waktu singkat dan tidak dapat dengan mudah menggunakan keterampilan yang kuat. Terlepas dari itu kalajengking anak muda juga meninggalkan Zhao Feng.
Zhao Feng telah meminta roh Holy Saint parsial dan jawaban yang dia terima adalah bahwa itu kalajengking muda telah mati atau tidak berada di rerun dewa. Kalajengking muda seharusnya belum mati karena aku masih merasakan sedikit koneksi. Zhao Feng yakin, tentu saja, dibandingkan dengan manfaat besar yang didapatnya, hilangnya kalajengking muda itu tidak ada apa-apanya. Sua-sua, dua mayat racun perak gelap muncul di samping Zhao Feng. Dalam hal kekuatan tempur, dua mayat racun perak gelap ini bisa membunuh siapapun di bawah Origin Core Realm selama mereka menarik darah. Sebelum pertemuan naga sejati suci, Zhao Feng tidak akan membayangkan bahwa itu ia akan memiliki dua budak mayat hantu di True Lord Rank. Hanya dengan dua jenazah True Lord Rank ini saja, dia bisa melakukan hampir apa saja yang dia inginkan di Canopy Great Country. Beberapa kekuatan yang lebih kuat seperti keluarga Liu utama hanya memiliki satu atau dua True Lord Ranks dan beberapa negara kuat juga memiliki sekitar jumlah ini. Ini adalah negara-negara kuat dan negara-negara besar. Negara-negara kecil seperti 13 negara tidak memiliki peringkat Lord sejati dan bahkan True Mystic Ranks sangat langka. Dalam sekejap mata setengah, satu hari telah berlalu. Zhao Feng, warisannya sudah tutup sekarang. Saya akan mengirim Anda kembali ke area bunga Azure. Petik 2. Suara roh Holy Saint Tialial terdengar dalam pikirannya. Terima kasih, Elder Purple Saint. Zhao Feng segera mengucapkan terima kasih sepenuhnya. Tidak sulit baginya untuk menebak bahwa itu roh Holy Saint Partial akan mengeluarkan banyak energi untuk mengirimnya kembali. Zhao Feng, kamu tidak perlu begitu hormat. Ini yang harus saya lakukan. Bahkan jika Anda bukan teman Yu Fei, hanya dengan fakta bahwa itu Anda melindungi pohon menjulang Yao dan cacat dimensi, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebudewa Anda. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum. Setelah mengatakan itu, The Purple Saint Treasure Palace bersinar dengan cahaya ungu cemerlang dan gelombang gangguan spasial. Pintu ungu tiba-tiba muncul di depan Zhao Feng. Sun Benim, sebaiknya Anda mengirim saya ke selatan barat dari benua utara. Zhao Feng menduga bahwa itu Secret True Dragon Gathering mungkin telah berakhir dan Southwest dari benua utara adalah tempat 13 negara dan 2 negara kuat berada. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.